kayak Maulid Nabi di kantor Kejaksaan Halaman ya, terus Imlek. Nah, ketika saya ngadain Imlek pun saya sempat diprotes kan. Oh, pernah sempat di Ketapang waktu Di Ketapang saya bikin Imlek, tapi Imlek itu momentum yang kita gunakan, tapi di situ kan untuk menyatukan budaya-budaya. Jadi ada pentas budaya lah di acara Imlek itu. Memang momentumnya momentum Imlek. Ya. Cuman orang kan nggak terbiasa ngadain Imlek ini Imlek ya. 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 Jadi ketika saya diprotes dengan ustadz-ustadz atau ulama di situ selama lokal, saya ditanya gitu, kenapa kok ngadain Imlek di kantor kejaksaan? Loh, kantor kejaksaan kan nggak ada tulisannya, kantor kejaksaan Islam Ketapang, saya bilang gitu. Toh saya juga menjalankan amanah kiai besar. Mana ada Pak Kiai nyuruh Imlek? Ada, saya bilang gitu. Nggak ada. Ya sudah, saya tunjukkanlah kepresnya. Nah, coba baca kepresnya. Ini yang tanda tangan siapa? Gus Dur, presiden. Iya kan? Emang Gus Dur bukan kiai bang. Gus Dur kan kiai besar. Nggak bisa ngomong. Lah iya, saya menjalankan amanah aja ini. Sebenarnya sih nggak perlu itu kan nasional ya, sudah menjadi hari nasional. Ya kita harus menghormati itu ya. Toleransi itu perlu dibangun. Nah, kehidupan bertoleransi itu saya waktu di Ketapang stressingnya di situ. Karena waktu itu saya melihat kan di situ ada friksi ya, gesekan antara Madura, Dayak, suku-suku lainnya agak sensitif di situ, sehingga saya harus menyatukan elemen-elemen itu supaya tidak timbul konflik waktu itu di situ, sehingga ya alhamdulillah berhasil lah. Itu. Kalau kalau itu di Tanjung Pinang justru nggak terasa ya Pak? Enggak. Kita hidup berdampingan sekali. Kalau di Tanjung Pinang nggak ada friksi yang signifikan ya di Tanjung Pinang ini. Jadi nggak ada seperti di Kalimantan ya. Friksinya sangat kuat ya. Kalau di sini sepertinya enggak. Menjadi Melayu semua di sini. Iya, orang Cina ngomongnya iya kan? Melayu banget. Cina, Orang Cina Jawa Melayu, ngomongnya Melayu. Jawa Melayu, kan gitu Batak, aja. Batak Melayu. Jadi nggak ada, makanya nggak perlu dibikin program itu. Sehingga kalau bikin mau program itu ya program budaya yang memang budaya di sini, budaya lokal di sini itu bisa lah. Gitu. Lebih hidup malahan ya Pak ya? Ya, lebih hidup. Gitu. Karena emang itu satu hal yang disayangkan banyak orang dari luar yang datang Pak. Tanjung Pinang ini kan kota budaya ya, budaya Melayunya kental, adat istiadatnya masih kental, kita punya lembaga adat Melayu juga gitu-gitu kan berarti masih tebal gitu loh. Ya. Tapi nggak terlihat dan terasa setiap hari di keseharian misalnya gitu kan. Orang-orang kalau mau sebelum masa pandemi, orang-orang mau menyaksikan budaya sedikit sulit waktu itu. Kalau Bapak sempat ke Tanjung Pinang sebelum pandemi ya, tahu Tanjung Pinang sebelum pandemi, mencari budaya itu sulit. Harus ada momen-momen untuk menyaksikan, menikmati, merasakan gitu. Bahkan di Pulau Penyengat katanya sih gitu Pak. Kalau Bapak merasakan hal yang sama nggak? Ya saya nggak tahu ya, saya masuk di sini pandemi. Udah pandemi iya. Saya nggak ngeliat ada kegiatan. Ya kalau budaya itu memang harus ditampilkan, harus ada show. Ya kalau budaya ini diem-diem ya kan nggak tahu orang ini budaya apa ini. Budaya diem-diem. Lah iya, santet aja yang diem-diem aja ditampilkan. Iya loh, kemarin ada festivalnya kan Banyuwangi. Lah ya iya. Festival santet. Makanya kan kita belajar dari Banyuwangi itu kan festivalnya setahun aja sampai 100. Itu gimana caranya ya? Nah itu kan. Nah kita harus punya kesadaran bersama masyarakat Tanjung Pinang ini membangun sebagai pusat budaya. Saya akuin ini sebagai pusat budaya kalau saya lihat karena banyak banget ini budaya-budaya di sini ya. Belum nanti kayak teman-teman yang suku Tionghoa, saya sebut suku lah, itu kan suku ya, suku Tionghoa itu menampilkan budaya itu banyak banget tuh mereka punya budaya sebenarnya. Cuman karena pandemi aja, mudah-mudahan nih pandemi ini sudah bisa nurun, kita bisa ajak nanti suku yang lainnya di mana gitu, berkolaborasi lah. Berarti itu yang Bapak pingin lakuin begitu misalnya Iya.
udah mulai fleksibel nih gitu. Budaya-budaya di Tanjung Pinang dari yang suku Tionghoa, mungkin Jawa juga ada loh Ya Pak, suku Jawa keroncongan banyak di di sini. sini. Ya banyak. Melayunya sendiri juga. India ada di sini. India banyak. Ya, ya makanya. Arab banyak itu, orang Arab di sini. Nah, jadi ini kan bisa membangun apa namanya? Satu budaya gitu loh. Sehingga hiduplah kebudayaan di Tanjung Pinang ini. Ini butuh energi yang besar, nggak mudah gitu. Nggak bisa Bapak sendiri juga. Ya nggak bisa lah. Kalau saya ini kan supporter yang baik aja. Pak, tapi kenapa sih Pak, kalau dipikir kan itu di luar tupoksi nih, orang selalu bilangnya gitu kan, itu bukan kerjaan saya, itu bukan bidang saya. Tapi Bapak mau repot-repot begitu, bahkan dari awal COVID yang dapur umum itu tadi, bahkan di Ketapang Bapak juga melakukan hal itu. Sebenarnya apa sih yang Bapak cari atau mungkin yang ingin Bapak berikan mungkin? Loh nggak ada yang dicari. Sebenarnya itu kan hukum itu adalah, ini sebenarnya pekerjaan hukum. Hukum itu kan merupakan sarana pembangunan. Betul. Jangan hukum sebagai penegak hukum seakan-akan menjadi tukang penghukum. Enggak kan? Selama itu kan tapi gambarannya seperti itu. Nah itu. Karena kita banyak dipengaruhi, ini agak teoritis hukum ya. Jadi para penegak hukum ini selalu dipengaruhi oleh doktrinal ya. Praktek hukum kita ini kan doktrinal namanya. Itu terlalu dipengaruhi oleh ini teori-teori yang distributif, orang harus hukum itu harus menghukum orang. Enggak. Hukum ini kan sarana pembangunan. Kan bisa melakukan social engineering namanya. Rekayasa sosial itu bisa melalui hukum. Itu. Kalau ini masyarakatnya ini dekat dengan penegak hukumnya, kita kan bisa berkomunikasi. Lu jangan begini. Justru menghindari dia dari perbuatan. Iya. Karena dia kan kadangkala banyak nggak tahu ya. Sekarang umpamanya contoh lah penegakan hukum korupsi namanya. Loh, mau dihukum terus korupsi ini nggak habis-habis. Iya kan? Kalau cuma dihukum ya? Iya, ayolah hukum terus. Nah, dihukum satu nggak akan habis-habis juga. Sampai kapan juga nggak akan habis. Jadi ya kan? solusinya? Solusinya ya penegakan hukum yang yang koersif, memaksa kayak orang harus dipenjara, ini kan koersif ya. Ini tetap dilakukan, tetapi kalau saya stressingnya tidak aja di situ. Jadi stressingnya kita pencegahan aja. Pencegahan itu kan bisa melalui edukasi, melalui budaya, melalui sosial, ya kan. Nah kalau melalui koersif tadi, pemaksaan tadi, itu melalui penghukuman tadi. Nah saya dua-duanya bisa kita jalankan, tetapi stressingnya ada di mana gitu. Nah nanti kan kita bangun ini kesadaran hukumnya ini. Memang kata orang itu susah lah, ngapain kalau gitu. Ya kalau susah ya, kalau pengen nggak susah ya tidur aja lah. Baring-baring. Lah iya itu resiko kita jadi pilihan hidup kita jadi pemimpin kan begini. Kalau pengen tidur saja ya nggak usah lah di rumah aja itu. Kalau jadi pemimpin kan capek. Ya kalau nggak mau capek nggak usah jadi pemimpin, ngapain pusing-pusing di rumah aja lah. Itu. Jadi itu yang membangun mindset ini nanti. Itu loh. Kan kita bisa berdialog melalui budaya. Hukum itu begini. Lu korupsi itu jangan korupsi lah. Korupsi itu kita kan merugikan semua orang. Itu. Nah jadi membangun kesadaran intinya nantinya itu. Nah ini kita bangun. Kecuali gitu, kegiatan yang saya lakukan ini kan saya ingin membangun trust buat kejaksaan dong. Ya kan? Dan selain itu juga saya ingin merubah mindset bahwa orang berhadapan jaksa, berhadapan dengan kantor kejaksaan ini udah takut duluan. Nah saya nggak mau lah kayak begitu. Sehingga saya ingin merubah kultur yang kayak begini ini. Jadi ini
sehingga terbangun dialektika antara masyarakat dan kejaksaan. Jadi kalau Anda ingin bangun trust itu, nggak usah masang spanduk, kembalikan kepercayaan publik itu kepada saya, kembalikan sampai berpanjang-panjang kita bikin bikin spanduk kan. Ya masyarakat mana mau, emang masyarakat dikasih spanduk. Belum tahu juga kebaca. Lah ya iya, ya kita berbuat lah. Makanya saya punya slogan ya, jangan berharap kepercayaan publik, jangan mengharapkan kepercayaan publik kalau kita belum bisa berbuat sesuatu yang dipercaya publik. Ya dong, kalau kita pengen dipercaya publik, lu berbuat sesuatu dong, bukan pasang spanduk, bukan retorika gitu loh. Jadi pasang spanduk nggak termasuk berbuat sesuatu ya? Ya enggak lah. Kalau saya sih nggak perlu pasang spanduk, itu sudah berbuat aja, bikin apa yang sehingga masyarakat ini oh iya betul ini ada wujudnya gitu, ada sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat gitu loh, ada gregetnya gitu. Nah sehingga masyarakat kan melihat sendiri, ya biarin aja masyarakat yang menilai, gitu. Nggak usah kita yang menilai sendiri. Gitu. Nah, itu yang penting mengupayakan aja dulu segala macam yang bisa diupayakan ya Pak. Iya. Dengan cara-cara lebih humanis. Kan cara-cara humanis semua yang Bapak lakukan melalui ngasih makan, ngasih ya dapur umum itu tadi kan ngasih makanan, ngasih hiburan. Ya betul. Nah sekarang kan masyarakat sudah tahu, artinya makin lebih tahu lah bahwa ada kantor kejaksaan loh di sini nih. Ya kalau dulu saya yakin kadang nggak tahu kantor kejaksaan, saya punya pengalaman begitu kok. Waktu jadi Kajari Ketapang saya janjian sama kawan saya seorang ustadz. Iya. Ustadz nanti kita ketemu ya, kita ngadirin acara. Waktu itu ada apa ya, pelantikan pengurus NU kalau nggak salah itu. Janjian, ya sudah kita ketemu ya di kantor saya ya. Oh iya ya Ustadz tahu gitu. Nah, ketemu lah, besoknya janjian. Saya tunggu sampai sudah 1 jam. Ustadz di mana? Saya sudah nyampe kantor Pak Kajari katanya. Di mana? Di kantor Bapak. Lah saya ini di luar, Bapak Ustadz di mana? Saya bilang gitu. Loh, di luar juga. Loh, di luar mana? Saya bingung. Oh, coba Ustadz foto coba. Kantor saya coba difoto. Begitu difoto saya lihat fotonya Pengadilan Negeri Ketapang. Berarti kan nggak tahu nih kantor kejaksaan sama pengadilan. Saya bilang, Ustadz, saya tanya gini, Ustadz tahu nggak dealer Yamaha? Oh tahu. Nah, udah di depannya dealer Yamaha. Nah, lebih tahu dealer Yamaha daripada kantor kejaksaan. Kalah tenar ya. Kalah tenar dengan dealer Yamaha kan? Setelah tahu dealer Yamaha, baru tahu. Pak, saya sudah nyampe dealer Yamaha. Nah, depannya dealer Yamaha coba Bapak baca. Apa? Oh iya Pak, ini kantor Kejaksaan Negeri Ketapang katanya. Dikiranya apa? Nah, artinya masyarakat belum bisa membedakan. Ya. Yang kedua saya juga pernah ini di warung kopi. Ngobrol-ngobrol pertama saya tanya, dia nanya saya, Pak, Bapak kerja di mana? Katanya. Di Ketapang nih. Oh, saya kerja di Kejaksaan. Oh, itu ya Pak, yang pakai timbangan kan ya Pak? Ya, iya Pak, itu kan kantor Pegadaian ya Pak ya katanya. Dengan yakinnya dia bilang, dia lebih sering ke Pegadaian. Nah, kayaknya dia lebih sering ke Pegadaian. Jadi timbangan emang ada di Pegadaian sih Pak, nggak salah juga. Nggak salah juga. Jadi betapa orang itu belum tahu, ini dalam soal tahu aja ya. Iya. Banyak masyarakat yang nggak tahu. Nah inilah fungsi kita sebagai Kajari ini, ya sebagai garda di depan, itu sebagai public relation-nya kantor kejaksaan gitu. Yeah. Ya saya harus mensosialisasikan, ini ada kejaksaan loh. Kejaksaan itu tugasnya ini. Gitu. Jadi sekarang banyak masyarakat sudah tahu gitu, dengan paling nggak tahu Kajarinya lah. Kenal gitu. Ya. Kenal lah ya. Dari dulu nggak ada yang tahu emang. Ya kan nggak ada yang tahu kan. Kalau nggak liputannya di situ nggak kenal siapa Kajarinya. Makanya. Sekarang udah terkenal banget nih. Aduh, ya itulah. Jadi supaya masyarakat juga dekat dengan kita ya. Kalau dekat dengan kita kan paling nggak kalau apa-apa kan dia tanya. Ya. Nah, ya itu aja. Ya itu risiko lah kalau kita ini banyak dikenal
orang ya, macam-macam orang kepentingan kadang ya. Nah, kan dilema juga kadang-kadang di situ Enggak dengan lah, posisi. itu berkah lah buat saya. Oh, lah. berkah. Bukan dilema lah. Dilema Berkah. apa kalau ternyata yang datang niatnya lain, ternyata oh ini enak Biarin nih. aja lah, kita ketawa-ketawa aja. Ada yang datang, ada yang WA ke saya, Pak, ini anak saya belum kerja-kerja Pak, lulus SMA gitu ya. Langsung ke Bapak itu ngomongnya? Langsung di WA ada. Langsung, oh iya, berdoa aja ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan, kan gitu aja. Ya gimana saya mau nyariin kerjaan, orang perusahaan ini. Bukan perusahaan Bapak? Bukan, perusahaannya banyak yang nutup. Oh, gitu perusahaannya loh. banyak yang nutup ya? Saya sih sedang-sedang aja mau bantu, cuman saya udah tahu lah kondisi perusahaan sekarang kan nggak ada yang mau menerima pekerja, ya kan? Itu. Jadi ya kita baik-baiklah bicaranya. Tapi kalau nanti memang ada kerjaan bisa bantu, kenapa tidak sih? Membantu itu, orang. membantu orang ya, gitu. Ya macam-macam lah. Ya sepanjang itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Gitu. Dulu waktu sebelum jadi jaksa tahu nggak sih Pak bakal ada kayak gini gitu loh. Ternyata di kehidupan seorang jaksa nggak cuman ini aja berhadapan dengan hukum, tapi ada sisi lain yang ternyata Bapak harus mendekatkan. Kebayang nggak sih bakal harus kayak gini gitulah kalau jadi jaksa? Loh, nggak kebayang juga karena saya punya atasan mulai dulu tuh nggak ada yang begini tuh di kantor tenang-tenang saja gitu. Ya udah kerjaan di kantor aja. Kerjaan gitu. di kantor saja. Nah, ketika saya jadi ini karena saya salah gaul juga kali ya. Karena untungnya salah gaul ya. Ya, salah gaul yang baik gitu. Oh, iya. Jadi kebiasaan ya karena kan ini perjalanan hidup orang ya. Jadi saya waktu mahasiswa sastra mana ada sih yang tertib ya. Orang anak-anak sastra itu kan nggak karuan-karuan ya. Tidur mau suka-suka dia, makan nggak jelas. Sempat gondrong. Nggak bisa, rambut saya kan keriting, mau digondrongin gimana? Sekarang aja udah habis. Jadi itulah interaksi yang dulu ya, interaksi zaman kita mahasiswa ya. Itu. Jadi saya dulu seneng gitu loh, berorganisasi gitu loh. Jadi ikut aktivis di kampus lah, kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Sehingga ini kan mempengaruhi perjalanan hidup saya gitu. Sehingga buat saya sih jadi kajari, jadi apalah ya. Yang penting kita ini harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu beda ya sama pejabat. Kalau pejabat itu biasanya ketika dia dapat SK ya sudah menjalankan jabatannya. Tapi kalau pemimpin itu kan ditentukan seberapa besar followernya ini, pengikutnya ini mensupport kita, kedekatan dengan kita. Itu beda lah ya. Beda. Kalau pemimpin itu harus ada pengakuan dari masyarakatnya. Tapi kalau pejabat kan nggak perlu, cukup SK. Kita dapat SK. Saya jadi kajari, ya dapat SK karena saya jadi kajari. Tapi ketika saya harus menjadi seorang pemimpin, ya saya harus bisa menunjukkan kepemimpinan saya, leadership saya bagaimana, kan gitu. Dan itu nggak semua orang loh Pak ternyata bisa menjadi pemimpin itu. Ya itu karena perjalanan kita sendiri kan, itu menentukan. Kalau jadi kita bisa saja nggak jadi apa-apa, tapi kita bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita punya masyarakat percaya kepada keberadaan kita ini, itu kan. Nah ada juga pejabat yang nggak pemimpin ya sudah jadi SK itu dapat SK maunya jadi apa gitulah. Ya itu saja sudah yang dia lakukan kan, nggak salah juga dia. Gitu. Nah, tapi karena saya memang suka bergaul gitu ya, bersosialisasi dengan masyarakat, ya saya pikir jadi pejabat ini ya saatnya kita bisa membantu masyarakat gitu, kenapa tidak? Gitu. Dengan jabatan yang saya miliki ini, saya manfaatkanlah sebesar-besarnya buat kepentingan masyarakat. Itu. Di mana saya menjabat ya disitulah saya bantu masyarakat semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan kan. Gitu. Karena saya kan nggak mungkin berlama-lama nanti ada di Tanjung Pinang, pasti dipindahin lagi kemana, saya juga nggak tahu mau kemana ini. Tinggal mengikuti aja ya. Ya iya, jarum jam bergerak ini kemana saya nggak tahu ini ya. Kemarin di Ketapang berapa lama Pak? 2 tahun
Oh nggak lama ya? Enggak lah, 2,5 tahun kalau nggak salah. Ya saya selalu menikmati sih ya di mana saya tinggal ya. Walaupun belum tahu diantah berantah di Enggak. Ya kalau Ketapang kan lebih jauh lagi itu. Iya. Jauh Ketapang. Jadi enak-enak aja itu, di sini juga enak lah. Enak ya. Kalau di sini berarti udah ini belum Pak, udah nentuin belum? Pengennya di Tanjung Pinang ini nih yang aku tinggalin, yang aku berkaryanya di sini mungkin. Kalau di Tanjung Pinang apa? Kalau di Legasinya, asik. enggak lah kau ngomong gitu. Kalau saya berimajinasi bahwa gini, sorry ya, kalau saya ini suka berimajinasi. Orang tanpa imajinasi apa jadinya Pak? Nah iya, tapi orang kan kadang-kala ada yang nggak mau, oh ini menghayal-menghayal kayak dipikirnya halusinasi nanti kita ini. Enggak, kalau saya selalu berpikir dengan imajinasi yang tinggi itu enak gitu. Iya Bang. Jadi kalau imajinasi saya itu bahwa ya di sini ini apa namanya, ingin ada satu kebudayaan gitu ya, kegiatan kebudayaan yang memang menjadi event besar nanti, sehingga Tanjung Pinang ini orang tahu akan Tanjung Pinang, karena orang banyak salah sangka. Teman saya mau ke saya malah ke Pangkal Pinang dia tiketnya. Begitu. Udah beli Loh, tiket iya lagi? udah nyampe sana malah. Waduh. Bro, aku sudah nyampe ya di kotamu. Oh iya, di mana lu? Di bandara. Udah nyampe lu? Sudah. Loh, nggak ada pesawat jam segitu, bro. Oh, ini aku udah nyampe, lu jemput. Lu baca deh bandaranya, gitu dia. Begitu dibaca apa? Pangkal Pinang katanya. Ya Allah. Lu bedain lu Pangkal Pinang sama Tanjung Pinang, lu ngerti nggak sih seperti itu? Coba. Akhirnya dia balik lagi ke Jakarta. Ya Besok ampun. paginya barulah nyampe Tanjung Pinang. Itu kisah nyata itu Pak? Loh ya kisah nyata lah. Ya ampun. Enggak kan orang biasanya cuma sampai sebatas salah sebut. Ini udah sampai salah berangkat berarti fatal. Nah itulah makanya nggak diperhatiin dianya aja. Kawanku itu aja yang. Sotoy banget ya. Lah Langsung ke iya. Pangkal Pinang. Lah kalau saya itulah imajinasi saya ingin bangun sebuah Iya. event kebudayaan ya. Karena ini kota budaya buat saya. Kalau program sih ada beberapa program ya. Kalau yang sosial lah ya, namanya kayak kita mau bangun apa namanya Adiaksa Islamic Education Center. Jadi semacam pendidikan, pusat pendidikan Islam itu. Rencananya kita di Madong situ. Oh di Madong. Berarti udah jauh kalau udah sampai tahu lokasi tuh. Udah. Ya, tahu lah orang kita yang resmiin, kalau nggak tahu gimana saya. Oh udah ada Pak. Sudah, tanahnya sudah ada. Waktu itu sudah peletakan batu pertama lah. Oke. Gitu. Di situ kita nanti bikin pusat pendidikan Islam lah. Gitu. Nah nanti di situ tuh konsepnya anak-anak itu bisa belajar hukum di situ. Oh gitu. Jadi santri-santri ini kita ajarkan tentang hukum. Barangkali dia nanti tertarik menjadi penegak hukum, paling enggak dia kan sudah punya bekal basic keagamaan, spiritualitas yang baik itu loh. Dan ini kan yang kita perlukan sebenarnya. Itu. Nah terus itulah media center saya punya kok. Gitu. Sekarang ini di kantor Iya. sekarang. Atradia itu. Gitu. Jadi Adiaksa Mitra Media itu kan kita launching kemarin. Nah itu kan ada tempat media centernya, saya punya media center di situ. Nanti saya tata lagi lah semuanya ini masih. Tapi program itu sudah jalan. Itu. Nah itulah banyak lah program-program ya. Orang emang kejari inovatif, gimana nggak banyak program? Lah iya nanti kebanyakan kasihan nanti anggota saya. Kelimpungan ya Pak malahan. Lah iya. Kan ini terlalu banyak ide nanti kacau nanti kan. Itu harus disesuaikan aja lah ya. Termasuk Pak penasaran nih Bapak yang lagi sibuk latihan puisi. Sejauh mana nih progresnya? Udah ya rahasia lah nanti orang tahu semua nanti repot. Nggak apa-apa kali teaser. Ini beneran kita nggak tahu nih beneran apa enggak nih. Jangan-jangan ngomong aja nih latihan puisi sama yang hebat-hebat masa kalah gitu kan. Kita akan belajar ya. Iya. Di sini nih saya jadi murid ya. Jadi di sini kan
penyair-penyair hebat di sini ya. Iya. Ada Sutarji Kalsum Basri, terus ada Hasan ya. Nggak minder ya Pak ya? Hah? Nggak minder tapi? Enggak lah, orang kita menempatkan sebagai murid. Murid ya? Nah, iya. Kecuali kita menempatkan sebagai pesaing, kita minder kali. Cuman bingung juga ya. Aduh, ini jadi Kajari harus kayak gimana ya. Tiba-tiba jadi penyair yang agak gila-gila. Jadi ya, sudahlah, nggak masalah lah. Tuh kan, sebenarnya. aduh makin penasaran nih. Sebaik deh Pak, baca puisi gitu, boleh nggak? Oh, boleh. Gitu. Nah. Coba sambil, udah disiapin nih puisinya nih. Enggak, ini puisi waktu saya talk show di RRI, disuruh bikin puisi sama ininya. Akhirnya saya sambil wawancara sambil bikin puisi. Puisi dadakan. 2 bait aja ya. Oke. 2 bait. Judulnya Di Negeri Kata-Kata. Jadi Tanjung Pinang ini kata para penyair di sini ini negerinya kata-kata. Ya. Di negeri kata-kata, ya. Sang bujangga bertatah di singgasana kata, membangkitkan kata yang terhimpit bumi, melepas kata yang tersengat teriknya matahari. Di negeri kata-kata, kata menjadi nafas sair hidupnya, menembus cakrawala imajinasinya, menghujam jiwa, menajamkan rasa. Apa artinya ya? Loh, Bapak. Lagi dong, lagi 1 bait lagi. Sudah ini. Udah itu aja. Oh. Tepuk tangannya mana dong dapat puisi? Jarang-jarang loh. Nanti kalau lagi pengadilan gitu mungkin ngebukanya pakai puisi bisa kali Pak? Biar lebih humanis, nggak grogi gitu. Itu melanggar hukum acara nanti kita. Kan biar Eni Pak gitu. Dipikirnya Kajari gila nanti saya ini. Mau berpuisi mau sidang ya. Malah berpuisi. Kan panggung sendiri gitu jadi. Aduh, keren banget. Bapak, yuk. Terima kasih banyak Ya, nih Pak. sama-sama. Telah berbagi, mudah-mudahan kesampaian nih dan gak lama lagi kita bisa ngelihat Bapak di panggung tanggal 28 ya Pak ya. Ya. Muncul. Mudah-mudahan pemirsa di TV ini ya, podcast ini nontonlah tanggal 28 Oktober. Ya, jam 7 malam. Bersempenaan dengan Hari Sumpah Pemuda di gedung Aisyah Sulaiman ya. Yang Bapak belum tahu itu Yang dimana. saya belum tahu. Kacau Bapak nih. Mainnya kemana aja sampai gedung Aisyah pun nggak tahu tuh. Tenang, nggak apa-apa, emang sengaja begitu. Oke Pak Joko, thank you. sehat selalu. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini dan lamalah Pak di sini. Kita butuh orang kayak gini di Tanjung Pinang lama-lama biar banyak idenya. Oke Pak, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.